Hai guys, balik di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang Panglima Jilah dan Udin Balok yang disebut-sebut sebagai Panglima Kumbang. Lalu bagaimana reaksi pesulap merah melihatnya ya? Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe, like, dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radius Kalbar. Pesulap merah kembali membuat kehebohan di ranah publik dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai anak indigo. Pria bernama asli Marcel Radival tersebut diketahui juga tidak mempercayai ilmu yang bisa digunakan oleh praktisi pengobatan supranatural. Satu di antaranya seperti Gus Samsudin, bahkan dirinya sampai dilaporkan ke polisi oleh Gus Samsudin karena menuduh melakukan penipuan, karena membongkar semua trik-triknya. Sang pesulap merah sendiri dikenal suka membongkar trik-trik sulap dari para pesulap dan trik supranatural yang dipakai oleh praktisi pengobatan supranatural atau lebih sering dikenal sebagai dukun. Lalu bagaimana ya reaksi pesulap merah setelah melihat video ini? Pulau Kalimantan dihuni oleh sekelompok suku yang memiliki kemampuan bertarung sebagai wilayah yang masih kental tradisional. Terdapat suku yang dikenal memiliki kesaktian cukup tinggi, yakni suku Dayak. Suku ini punya pasukan khusus bernama Pasukan Merah Dayak, dikenal pasukan elit yang beranggotakan 15.000 personel yang tersebar di setiap wilayah Kalimantan guys. Pasukan inilah yang rela mati-matian berjuang mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang setia terhadap Pancasila. Sejak dahulu suku Dayak menjunjung tinggi adat istiadat yang harus diwariskan hingga generasi selanjutnya. Mereka bahkan sanggup berkomunikasi dengan leluhur suku Dayak yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kehadiran pasukan Merah Dayak rupanya mendapat saingan dari seorang pemimpin yang mengatasnamakan dirinya sebagai Panglima Kumbang. Dialah Udin Balok. Sosoknya pun mulai tersorot setelah ikut hadir saat pembebasan Habib Bahar bin Smith pada pertengahan 2020 lalu. Habib Bahar akan memperkenalkan pria dengan tubuh penuh tato ini sebagai Panglima Kumbang, orang yang disegani masyarakat di tanah Kalimantan. Usai diperkenalkan sebagai seorang Panglima Kumbang, masyarakat Kalimantan justru menentang sosoknya sebagai Panglima guys. Sosok Panglima Kumbang memang menjadi figur spiritual yang paling dihormati dalam legenda suci dan mitos suku Dayak guys. Panglima Kumbang selalu hadir setiap kali orang Dayak mendapat ancaman pihak lain. Organisasi Dayak Internasional turun tangan atas klaim Panglima Kumbang yang disematkan terhadap pengawal Habib Bahar. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional menilai Udin Balok menjual ilmu kebal kepada sejumlah oknum di bagian negara Sabah Federasi Malaysia, sehingga merusak citra humanisme orang Dayak secara keseluruhan di Pulau Borneo. Nah, setelah ditelusuri ternyata Udin Balok bukanlah orang Kalimantan asli guys, melainkan berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, yang kebetulan pernah menetap di desa Bajarum, Sampit, Kalimantan Tengah sejak tahun 2000 dan menikah siri dengan orang Dayak setempat serta memiliki satu orang anak. Istrinya meninggal dunia di tahun 2002. Ia pun merantau ke Kalimantan Barat, dipanggil dengan sebutan Udin Balok oleh warga setempat karena ia bekerja sebagai pengangkut kayu balok di daerah tempat tinggalnya guys. Nama asli Udin Balok adalah Safrudin. Tahun 2019 Udin Balok menikah dengan seorang wanita bernama Jana asal Kalimantan Tengah. Terakhir dia pindah ke Kalimantan Timur dan menyatakan diri sebagai Panglima Kumbang. Sementara Pangalok Jilah alias Panglima Jilah pemimpin besar pasukan merah. Panglima Jilah yang lahir pada 19 Agustus 1980 ini di desa Sambora Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tokoh ini sangat peduli terhadap adat, budaya, begitupun permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan guys. Menjadi seorang panglima, memimpin suatu kelompok elit bukanlah hal yang mudah guys. Namun siapa sangka masa kecil Panglima Jilah penuh kekurangan. Ada kelainan yang diderita yang membuatnya tak sanggup berbicara lancar alias terbata-bata. Tak seperti dia sekarang setelah dewasa yang pada akhirnya terkenal dengan orasinya di mana-mana. Hal ini membuat dirinya pernah dijauhi warga. Ya, kedengarannya sedikit sulit menerima seorang panglima dengan kekurangan seperti itu. Namun ada hal yang dimiliki Panglima Jilah yang menjadikannya menjelma sebagai sosok yang disegani di Kalimantan guys. Panglima Jilah tidak lain adalah anak keturunan Panglima. Kakeknya seorang Panglima di zaman kerajaan terdahulu.
Nah, jiwa bertarung dan pantang menyerah mendarah daging dalam diri Panglima Jilah. Postur boleh kecil tetapi kekuatan fisik bisa diadu nih guys. Sosok inilah yang menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal itulah yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Kecintaannya terhadap tanah kelahirannya begitu besar. Panglima Jilah akan berada di garda terdepan melindungi hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan asing. Nah, ilmu kebal yang tinggi bisa kita lihat dalam video berikut. Terlihat ia sedang berlatih dengan para anggotanya. Panglima Jilah memukul tanpa menyentuh, alhasil anggotanya malah merasa kesakitan nih guys. Kemudian dalam video tersebut, pemimpin pasukan merah Dayak ini menunjukkan ketajaman mandau yang dimiliki ketika memotong kardus. Ia menggoreskan mandau ke tubuhnya tetapi tidak ada luka sedikit pun. Wah, sakti betul Panglima pasukan merah ini guys. Sama halnya dengan Udin Balok. Udin Balok juga memiliki kekuatan sakti. Udin Balok viral setelah heboh disebut Panglima Kumbang. Tak sedikit stasiun televisi mengundang untuk dimintai keterangan soalnya siapa ia sesungguhnya. Satu di antara dalam acara yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Segala kehebatannya ditunjukkan hingga dipercaya sebagai seorang panglima. Selain menjadi orang terdekat Habib Bahar, pengacara kondang Hotman Paris pun juga ikut mendeklarasikan Udin Balok sebagai Panglima Kumbang. Hingga kini nama Panglima Kumbang masih dianggap mistis tetap dipercaya di tanah Kalimantan. Hingga kini nama Panglima Kumbang masih dianggap mistis tetapi dipercaya sosoknya ada di tanah Kalimantan. Orang menyebut Panglima Kumbang sebagai sosok sakral dan tak boleh dipermainkan. Gimana menurut kalian guys? Menggunakan adat suku Dayak dengan tubuh bertato tentunya membawa segan bagi siapapun yang melihatnya guys. Anggota pasukan merah Dayak dikenal memiliki kekebalan dan kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Kekuatan ini dipercaya masyarakat Dayak berasal dari Tuhan dan leluhur mereka yang masih hidup tapi tidak terlihat. Namanya juga pasukan elit. Maka untuk jadi bagian pasukan merah Dayak ini harus memenuhi syarat khusus mulai dari umur, kesiapan dan kesanggupan melaksanakan peraturan yang berlaku nih guys. Ada juga pantangan yang harus ditaati seperti anggota tidak boleh mengkonsumsi daging sapi, anjing, ular, dan kerbau. Selain itu, calon anggota pasukan merah harus sanggup melewati serangkaian ritual pembersihan dengan cara dimandikan oleh pengurus yang memiliki kemampuan spiritual. Nah, ritual ini disebut Mangkudan Ulu Balang yang dilakukan di tengah hutan. Sementara untuk Panglima Kumbang yang kehadirannya pun sangat jarang terlihat, konon ia akan muncul jika situasi perang sudah memanas dan dalam keadaan genting. Sosok Panglima Kumbang sekujur tubuhnya bertato hingga menghiasi bagian wajah mirip dengan Udin Balok yang memiliki banyak tato di tubuhnya. Manakah Panglima terkuat? Bagaimana tanggapanmu soal kedua Panglima ini? Tulis di kolom komentar ya guys.